pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya berkali-kali katakan sebelum khotbah ini, ya, saya katakan itu kuasa iblis hanya mampu bertahan 3 kali. Lihat aja dia mencoba Yesus, lihat juga dia mencobai Ishak. Nah, lihat juga kemudian apa yang dia lakukan terhadap orang-orang percaya. Sesudah itu kekuatannya hilang. Itu yang akan kita dengar sebentar, dan mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong kami semua untuk mengerti anugerah Tuhan kepada kami. Kalau bersama dengan Tuhan, kami sanggup untuk melawan tipu daya iblis. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 8. Keluaran pasal 8 ayat 6 dan 7. Keluaran pasal 8 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Amin. Yang menarik saudara sekalian,
Ini dukun-dukun Mesir nih bisa bikin katak juga, tapi mereka tidak bisa membuangnya. Ini yang aneh sekali, saudara sekalian. Sehingga Firaun panggil Harun untuk menghentikan itu katak-katak atau kodok itu, saudara sekalian. Apa yang bisa ditiru oleh iblis? Satu, tongkat menjadi ular, tapi ularnya ditelan oleh ularnya tongkat Musa. Kedua apa? Kedua, air menjadi darah, kata firman Tuhan. Mereka bisa tiru. Sekarang kodok atau katak mereka juga bisa tiru. Tapi tunggu dulu. Sesudah ini nanti kemudian apa? Nyamuk. Mereka sudah tidak bisa tiru. Jadi kuasa iblis sudah terkuras habis. Itu dari apa? Dari mulai dengan tongkat Musa, kemudian apa? Air menjadi darah. Ini yang ketiga. Sesudah itu kekuatannya habis. Jadi itu yang harus kita ingat. Sama dengan itu apa namanya? Ishak. Ishak mengalaminya sama. Sumur dari Abraham ditutup oleh musuh. Mereka gali, mereka bilang, mereka musuh-musuh itu yang mengakui bahwa sumur yang digali oleh anak buahnya Ishak itu milik mereka. Kemudian yang ketiga, gali sumur lagi, mereka bertengkar di sana, kata firman Tuhan. Ya. Sesudah itu kemudian pindah dari situ, kemudian sampailah mereka di selatan, kemudian menggali sumur di sana. Mereka tidak bertengkar lagi. Namanya tempat itu Rehobot. Nah, saudara sekalian, bahkan raja dan panglima perang yang tadi sangat membenci Ishak itu kemudian mereka datang kepada Ishak buat perjanjian damai. Dan mereka mengakui, itu yang saya sangat suka. Mereka mengakui, kata, kami sekarang sadar bahwa engkau disertai oleh Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah, saudara sekalian. Kalau engkau sakit, kalau engkau mengalami masalah rumah tangga, kalau engkau mengalami masalah keuangan, jangan pernah menyerah. Terus saja berjuang, terus saja dalam peperangan rohani. Dan nanti saudara akan melihat dan mengalaminya sendiri. Saudara pemirsa, Yesus bagaimana? Sama juga. Satu, apa? Katanya, Tuhan Yesus lapar. Karena sudah doa puasa selama 40 hari. Saudara jangan coba ya. Kekuatan manusia biasanya hanya 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Ya, itu namanya doa puasa Esther. Tapi Yesus doa puasa 40 hari, saudara sekalian. 40 hari 40 malam. Kemudian laparlah Yesus. Jadi iblis, ingat, dengar baik apa yang saya katakan. Iblis juga tahu apa yang sekarang sedang engkau butuhkan. Maka dia tawarkan solusi, tawarkan pertolongan. Tetapi yang mau dia cekek itu leher saudara sekalian. Dia mau bawa engkau masuk neraka. Karena itu jangan mau ikut. Apa kata iblis? Walaupun itu nampaknya menyenangkan, memberi solusi, dia katakan apa? Suruh batu-batu itu menjadi roti. Orang sedang lapar ya, ia bilang, iyalah kalau begitu. Tidak, saudara sekalian. Mengapa? Tuhan Yesus lebih daripada mampu untuk untuk membuat batu menjadi roti. Tetapi yang nyuruh itu siapa? Yang nyuruh itu iblis. Karena itu Tuhan Yesus menolak. Apa yang kedua? Suruh naik ke bumbungan bait Allah. Suruh loncat dari sana. Yesus juga tidak mau karena yang nyuruh iblis. 2, 3 apa? Diajak naik ke puncak gunung yang tinggi. Dari sana lihat semua kemegahan hal-hal duniawi. Tolong saudara sekalian, kalau mata saudara sekalian itu matamu terus melihat apa? Melihat segala kemegahan dunia, pangkat dan jabatan duniawi, dan engkau tahu itu
Siapa yang nyuruh? Saya buka matamu. Itu yang membukanya adalah iblis. Jangan mau. Yesus kemudian menolak dan mengusir iblis. Habis itu iblisnya lari. Hanya 3 kali dia mampu melawan Yesus, membujuk Yesus. Jadi itu yang harus kita ingat betul pada hari ini. Terus bertahan, kuatkan hati saudara sekalian, jangan menyerah di hadapan segala masalah dan persoalan. Apa itu penyakit, kekurangan, atau juga masalah rumah tangga. Bertahan terus, karena nanti sebentar Tuhan akan memberikan solusi terbaik dan engkau mengalami kemenangan luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini yang kami dengar. Kami berdoa, kuatkan kami, karena kuasa iblis terbatas, kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kuatkan kami menghadapi segala badai kehidupan ini, masalah-masalah dalam dunia ini, penyakit dan kekurangan, masalah rumah tangga, supaya kami tahu bahwa Tuhan sudah siapkan bagi kami kemenangan, sudah kami melewati badai dahsyat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.